Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel, sampai saat ini tidak diketahui kapan pastinya kiamat bakal mendatangi manusia. Meski sudah banyak tanda-tandanya, waktunya masih menjadi tanda tanya dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kalian sebelum akhir zaman, ada 4 negeri yang sangat aman untuk ditempati menjelang hari kiamat. 4 negeri itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, 2 diantaranya tidak akan bisa dimasuki Dajjal, dan 1 negeri lainnya akan menjadi tempat dibunuhnya Dajjal. Pertanyaannya adalah, negeri apakah itu? Di manakah letak negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat sang pencinta ulama channel, akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari akhir itu sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Menjelang terjadinya kiamat besar, akan terjadi petaka dan huru-hara yang melanda manusia, khususnya umat Islam. Pada masa itu, Dajjal akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah SAW pun menganjurkan 4 negeri ini untuk ditinggali umat Islam. Keempat negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keempat negeri yang direkomendasikan Rasulullah untuk dihuni pada akhir zaman? Pertama, negeri Mekah dan Madinah. Negara pertama dan kedua yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditinggali adalah Mekah dan Madinah. Kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada satu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian, Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah, lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah Madinah. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, negeri Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman bahkan mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Robnya. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang maha pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Keempat, negeri Syam. Negeri Syam juga termasuk salah satu negeri yang disebut-sebut direkomendasikan Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya mengapa? Jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Rasulullah bahwa Syam adalah pusat negeri Islam di akhir zaman. Disinilah nanti akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi SAW menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan, di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk diketahui, saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Dan saat ini pula kita telah melihat banyak terjadi peperangan yang tiada henti-hentinya di sana.
Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah keempat negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggali di akhir zaman ini. Karena negeri-negeri itu penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak merasakan hari kiamat, yang pada hari itu kita termasuk orang beriman di dalamnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih banyak dari kita untuk melakukan amal kebaikan sebagai bekal kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.